Wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Fayaqa ibadallahil muttaqin, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan suatu kenikmatan, nikmat iman, Islam lahir maupun batinnya. Nikmat yang kita rasakan seperti bisa berjalan, bisa makan, minum, itu semua adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa sholawat serta salam mari kita curahkan kepada Habibana wa Syafi'ina Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan dan memberikan ajaran kepada kita, ajaran agama Islam, yang dimana kita tahu apa yang diajarkan oleh Nabi kita seperti membaca Al-Quran dan mengikuti perilaku-perilaku atau akhlak, mudah-mudahan seperti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian yang ada di sini. Terima kasih telah menyempatkan datang dalam acara santunan duafa, kaum duafa, santunan anak yatim, santunan janda ya. Jadi hampir dua kampung ini kisaran sebanyak 80 ya kalau hitungannya. Mungkin ini nggak tahu yang datang. Terus mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan ada titipan dari para donatur kunci surga, semua yang telah menitipkan donatur kunci surga kepada para donatur kunci surga ini semua menitipkan salamnya. Ada yang bisa datang dan kebanyakan tidak bisa datang ke sini, dan yang jauhnya teman saya dari Bekasi, para donatur kunci surga ini minta doanya supaya cita-citanya, keinginannya semua oleh Allah Subhanahu wa taala dikabulkan. Amin, amin. Dan mudah-mudahan ibu-ibu juga cita-citanya, adik-adiknya ibadahnya juga digiatkan ya Bu. Karena kenapa? Karena udah tua mau ngapain lagi ya? Udah tua, udah pasti semua, mau yang muda, yang tua, kematian itu sudah ada di depan kita. Maka dengan itu kita perbanyak sholat, berzikir kepada Allah, ingat ya Bu ya, ingat yang 5 waktu. Terus ada titipan salam dari Kakanda Haji Asep Rukman. Beliau tidak bisa datang ke sini dikarenakan banyak keperluan, dan dengan melihat aturan yang ada di sekarang ini tidak boleh mudik atau pulang kampung. Kenapa saya bisa pulang kampung? Itu rahasia saya ya, bisa datang ke sini. Jadi titipan dari Haji Asep, mohon doanya. Beliau insya Allah
mempunyai acara nanti di bulan 8 tanggal 7, yaitu akad nikah anaknya, akan menikah pada bulan Agustus ya. Mudah-mudahan dilancarkan segala niatnya, cita-citanya, dan mudah-mudahan ada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang bernama anaknya itu Yulianti Cynthia dengan Ahmad Asari. Jadi mohon doanya ya Bu, mudah-mudahan dilancarkan. Amin. Selanjutnya sekali lagi, mungkin ini dikarenakan direkam untuk bukti ya Bu. Jadi sekali lagi saya pakai foto, pakai video ini adalah untuk bukti kegiatan-kegiatan para donatur kunci surga itu, supaya mengetahui dana-dana yang mereka sumbangkan untuk donatur kunci surga ini dilaksanakan tidak kegiatannya ya. Ini adalah bukti supaya para donatur kunci surga ini semakin percaya agar kegiatan-kegiatan donatur kunci surga ini berjalan terus ya Bu ya. Selanjutnya Bu, saya sedikit ingin berbagi ya, berbagi. Ibu-ibu silakan kalau ingin berbagi ilmu. Jadi berbagi itu tidak perlu dengan materi ya, dengan ilmu, dengan perilaku kita mencontohkan dengan yang baik-baik ya, Dede. Jadi Bu, dalam kehidupan sehari-hari terkadang kita mencari rezeki itu kita tidak tahu, atau tahu tapi dijalanin, tahu hukumnya halal, tahu hukumnya haram, tapi tetap kita dijalanin. Karena apa? Karena kesatu butuh, kalau tidak katanya nggak punya, katanya begitu. Jadi kita mencari rezeki, mau dagang, mau usaha, mau apapun. Kalau orang kerja seperti saya berangkat kerja dengan diniatkan Bismillahirrahmanirrahim, bekerja dengan ikhlas, hasilnya pun juga harus diterima. Kebanyakan orang gaji kecil, pendapatan banyak, sama saja tidak bersyukur. Kuncinya itu adalah harusnya bersyukur. Kalau ibu-ibu di sini suaminya petani, penghasilannya dari tani, ya kan, bersyukur dengan apa yang dihasilkannya. Yang berdagang juga seperti itu. Jadi hasilnya sekian, kepingin kebeli motor, kepingin kredit motor, kepingin kredit mobil, ya kan? Atau maaf, pingin nyekolahin anak nggak ada uang, pinjam uang, masih mending minjem tidak ada riba ya, ada persen, pinjam 1 juta jadi 1,5 juta, itu termasuk riba nggak Bu? Riba. Tahu ibu-ibu hukum riba nggak? Dosanya riba tahu nggak? Jadi dosanya riba itu seperti anak menjinahi orang tuanya. Coba pikirin Bu, anak-anaknya ngejinahin orang tuanya, gimana itu dosanya itu ya. Makanya kita harus nikmatin apa yang
Allah berikan rezeki itu ya. Kalau sedikit juga penghasilannya, kalau berkah, kalau dinikmatin, insya Allah berkah ya Bu. Kalau kita hasilnya sekian, kepingin beli kredit mobil, tidak sesuai ya Bu ya. Jadi nikmatin abang. Kepingin motor, kita nabung dulu. Apalagi sampai minjem-minjem duitnya. Kredit motor saja sudah termasuk riba, tidak boleh ya Bu. Kredit motor, mobil itu termasuk riba. Kredit rumah termasuk riba. Pinjam duit, pinjam uang, apalagi. Pinjam apalagi katanya, dengar? Emas, apalagi emas tidak boleh. Kredit. Kalau kredit ya Bu ya. Kenapa kredit motor riba? Karena di situ kita berurusannya bukan sama dealer ya Bu ya. Termasuk riba itu karena di situ ada leasing Bu. Jadi kalau kita kredit sama dealer, datang dari bank leasing. Leasing lah yang membayar cash motor itu. Jadi saya membeli motor itu urusannya bukan sama dealer lagi, tapi sama leasing. Itu yang termasuknya riba. Kalau kredit boleh enggak? Boleh. Kalau kita usaha kredit boleh. Yang penting kredit kita barang, jangan kreditin duit. Kredit barang, mau dijadiin ini barang harga 1 juta, dijadiin 4 juta, 20 kali bayar, silahkan, tidak apa-apa. Yang penting si pembeli ridho, si pembeli mau, dengan kata deal atau sah ya Bu ya. Jadi mohon ibu-ibu, sedikit dari saya itu dijauhkan dari riba ya. Karena riba itu kalau masih kita hidup di dunia ini, kalau kita masih menjalankan riba, maka jangan salah, Allah memberikan nanti penyakit-penyakit yang kita tidak tahu ya. Kita dikasih batu terus-terusan saja sudah nggak enak ya Bu ya. Apalagi tiba-tiba dikasih naudzubillahi ya. Tapi kita harus menyadari diri. Kalau kita sekarang gimana, katanya sekarang saya mempunyai pinjam uang dari Bank Mok-Mok, kalau di sini saya dengar ya. Nah, Bank Emok-Emok, kalau sekarang udah tahu, cepatlah lunasin ya Bu. Allah itu Maha Pengampun. Jadi jangan selama kita hidup di sini merasa senang dengan uang minjem sana sini. Jadi jujur saja ya, saya dengar Bank Emok di sini ya, itu sebetulnya mengajak kita untuk masuk neraka. Hei, saya mau minjem duit. Ayo, sini, yang mau masuk neraka. Ayo ke sini. Itu bahasa kasarnya itu Bu. Ditawarin ke neraka mau. Ya, ini mah sedikit ya, itu terserah sama ibu-ibu. Saya kembalikan kepada ibu-ibu sendiri. Kalau kita tahu, maka kita segeralah untuk lunasin. Kalau bisa cepat dilunasin ya. Pokoknya jauhkan riba-riba itu, karena riba itu dosanya itu besar. Jadi siapapun, saya mau saudara mau apa, sedikitnya saya ingin memberitahu, ingin mengajak hilangkan meminjam uang atau apapun yang termasuk riba. Mungkin itu sedikit dari saya. Mohon maaf bila mana ada kata-kata dari penjelasan saya. Kalau bermanfaat silakan, kalau enggak jangan saya diomelin, jangan dijadikan saya disebutnya itu provokator.
Ini karena ilmu ya Bu. Saya bercerita begini, berbagi begini karena saya cinta dan sayang kepada ibu-ibu dan penerus-penerus adik-adik sekalian ya. Ya adik-adik, jangan sampai nanti sudah besar adik-adik di sini minjem uang. Kalau minjem sama saudara, kalau nggak ada ya tahan dulu ya, mau beli sepeda apa. Tuh. Kalau kita masih hidup menjalankan riba, ingat penyakit akan datang. Kalau kita insya Allah sadar, maka cepat lunasin. Ya. Itu di apa namanya, dipikirkan ya Bu ya. Untuk itu mari kita berdoa supaya kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita bersama-sama kita berdoa ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di barang-barang ya Bu ya. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah Allahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiyil Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.